Kamu pekerja rendahan, jangan berani menatap mataku. Waduh, saya cuma mau nanya jam istirahat, Pak. Bapak kenapa malah senam pagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Semoga keselamatan dan rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Semoga di hari yang baik ini, Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, dilancarkan pintu rezekinya, dan dimudahkan segala urusan pekerjaan maupun keluarganya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir menemani waktu santai Bapak dan Ibu semua. Mungkin saat ini ada yang sedang istirahat setelah lelah seharian bekerja, atau sedang duduk santai menyeruput kopi bersenda gurau dengan keluarga tercinta di rumah. Sebelum kita masuk ke sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati dan penuh hikmah ini, dari hati yang paling dalam, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol like, mengisi kolom komentar, dan menekan tombol subscribe di bawah video ini. Dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, sekecil apapun itu, sangatlah berarti bagi channel ini agar kami bisa terus bersemangat berbagi cerita-cerita inspiratif yang membangkitkan kebanggaan kita semua. Sudah ditekan tombolnya? Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang baik hatinya. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas dengan berkah dan kebahagiaan yang berlipat ganda untuk seluruh anggota keluarga. Nah, cerita kita hari ini akan membawa kita terbang jauh ke negeri Ginseng, Korea Selatan, mengangkat kisah nyata tentang perjuangan seorang pemuda sederhana kebanggaan bangsa kita yang mengadu nasib di sana. Bayangkan saja Bapak Ibu, di sebuah sasana bela diri yang sangat mewah di tengah gemerlapnya kota Seoul, seorang pemuda berjaket lusuh asal Indonesia dipaksa untuk bersujud dan meminta maaf di depan banyak orang. Namun detik berikutnya, sebuah kejadian luar biasa tak terduga justru membuat sang juara dunia yang sombong itu jatuh berlutut tak berdaya sambil menahan rasa sakit. Mari kita saksikan kisahnya bersama-sama. Angin musim dingin berhembus sangat kencang menusuk tulang di sudut kota Ansan, Korea Selatan, ketika ribuan pekerja pabrik bergegas menyelesaikan jam kerja lembur mereka. Di antara lautan manusia yang mengenakan seragam tebal itu, terdapat seorang pemuda asal Jawa Barat bernama Arya, seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, yang dikenal sangat pendiam dan ramah. Arya bekerja di sebuah pabrik perakitan suku cadang baja yang keras, tempat di mana keringat dan kelelahan adalah makanan sehari-hari bagi para pahlawan devisa seperti dirinya. Tujuan Arya datang jauh-jauh ke negeri seberang ini hanya satu, yaitu mengumpulkan modal untuk membelikan sepetak sawah bagi orang tuanya dan menyekolahkan adik-adiknya di kampung halaman. Meski pekerjaannya sangat berat dan seringkali membuatnya kehabisan napas, tak pernah sekalipun terdengar keluhan keluar dari bibir pemuda berwajah teduh tersebut. Bagi Arya, setiap tetes peluh yang jatuh ke lantai pabrik adalah ibadah dan wujud baktinya kepada sang ibu yang selalu mendoakannya di setiap sepertiga malam. Teman-teman sesama TKI sangat menyukai Arya karena ia tidak pernah pelit tenaga. Jika ada teman yang kesulitan mengangkat beban berat, tangannya akan selalu siaga membantu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik senyum ramah dan tubuhnya yang tidak terlalu besar itu, mengalir darah seorang pendekar pewaris ilmu silat tua dari kakeknya. Setiap malam, ketika para pekerja lain sudah terlelap mendengkur karena kelelahan, Arya selalu menyelinap keluar ke atap asrama yang sepi dan gelap. Di bawah temaram cahaya bulan purnama dan suhu udara yang bisa mencapai -derajat celcius, Arya melepas jaket tebalnya dan mulai mengatur napas. Ia mempraktikkan gerakan-gerakan lambat namun sangat bertenaga, merangkai jurus demi jurus silat Cimande yang telah diajarkan oleh almarhum kakeknya sejak ia masih berusia 7 tahun. Kakeknya selalu berpesan, ilmu bela diri itu bukan untuk mencari musuh. Nak, silat itu ibarat padi, semakin berisi harus semakin merunduk. Gunakan hanya saat nyawa atau kehormatan keluargamu terancam. Pesan itulah yang selalu dipegang teguh oleh Arya, membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang sanggup meredam ego dan menahan amarah meskipun sering mendapat perlakuan kurang mengenakan. Gerakan Arya di atas atap itu sangat sunyi, kakinya menapak tanpa suara, namun setiap hembusan napasnya seolah mampu membelah udara dingin di sekitarnya. Latihan malam ini bukan sekadar untuk menjaga kebugaran fisik, melainkan juga untuk menenangkan pikiran dari tekanan pekerjaan dan rasa rindu yang luar biasa kepada keluarganya di Indonesia. Setelah 1 jam berlatih, Arya selalu menutupnya dengan doa, memohon perlindungan kepada Tuhan, sebelum kembali masuk ke dalam kamar asrama yang sempit untuk beristirahat.
Kedamaian Arya dan para pekerja migran lainnya mulai terusik ketika manajemen pabrik menunjuk seorang pengawas baru bernama Kang Tai-oh. Tai-oh adalah putra dari keponakan pemilik pabrik, seorang pemuda sombong berusia 20-an yang selalu memakai pakaian bermerek dan kacamata hitam meskipun sedang berada di dalam pabrik. Berbeda dengan pengawas sebelumnya yang sangat menghargai para pekerja, Tai-oh memiliki pandangan yang sangat merendahkan terhadap para pekerja asing, terutama yang berasal dari Asia Tenggara. Selain arogan, Tai-oh rupanya adalah seorang atlet mixed martial arts, MMA, amatir yang sedang naik daun di tingkat kota, membuatnya merasa paling kuat dan tidak terkalahkan. Ia sering menjadikan para TKI sebagai sasaran luapan emosinya. Sedikit saja kesalahan kecil terjadi, Tai-oh tak segan membentak, menendang keranjang barang, atau memotong jam istirahat mereka. Para pekerja terpaksa menunduk dan dia menahan marah demi mempertahankan pekerjaan yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan keluarga mereka di kampung. Arya pun sering mendapat teguran kasar dari Tai-oh tanpa alasan yang jelas. Namun ia selalu merespons dengan senyum dan permintaan maaf yang tulus demi menghindari konflik. Sikap mengalah Arya justru dianggap sebagai kelemahan oleh Tai-oh, yang semakin hari semakin menjadi-jadi dalam menindas dan mengintimidasi para pekerja yang tidak berdaya. Suatu hari, mesin konveyor di jalur perakitan tempat Arya bekerja tiba-tiba mengalami kemacetan akibat penumpukan material yang terlalu banyak. Tai-oh yang sedang berkeliling langsung datang menghampiri dengan wajah merah padam. Matanya melotot tajam mencari siapa yang bisa ia jadikan kambing hitam atas insiden tersebut. Ia menunjuk tepat ke wajah Arya, memaki-maki dengan bahasa Korea yang kasar dan menuduh Arya bekerja terlalu lamban sehingga merugikan produksi pabrik. Arya, dengan bahasa Korea yang terbata-bata namun sopan, mencoba menjelaskan bahwa mesin tersebut memang sudah bermasalah sejak shift pagi sebelum ia mulai bekerja. Penjelasan itu justru membuat Tai-oh semakin murka. Ia merasa otoritasnya sedang ditantang oleh seorang buruh rendahan yang dianggapnya tidak memiliki harga diri. Tiba-tiba, Tai-oh melayangkan tangannya, berniat menampar wajah Arya di depan puluhan pekerja lain untuk memberikan pelajaran tentang siapa bos di sana. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Entah bagaimana, Arya hanya menggeser bahunya beberapa sentimeter ke belakang, dan tamparan keras Tai-oh hanya mengenai angin kosong. Tai-oh kehilangan keseimbangan sejenak. Wajahnya terlihat kebingungan, namun ia segera menutupi rasa malunya dengan membentak Arya untuk segera membersihkan area tersebut. Di antara para pekerja pabrik, ada seorang pria parubaya bernama Pak Joko, seorang TKI senior yang sudah dianggap seperti ayah sendiri oleh Arya. Pak Joko adalah sosok yang sangat pekerja keras namun fisiknya mulai melemah karena faktor usia, ditambah penyakit rematik yang sering kambuh saat musim dingin tiba. Hari itu, Pak Joko sedang membawa nampan berisi makan siangnya di kantin pabrik. Tangannya sedikit gemetar karena kelelahan setelah berdiri selama 7 jam penuh. Tanpa sengaja, ujung sepatu Pak Joko tersandung kaki kursi, membuat tubuh rentanya limbung dan kuah sup panas dari nampannya terciprat mengenai sepatu mahal milik Tai-oh yang kebetulan lewat. Keheningan seketika menyelimuti seluruh penjuru kantin. Semua pekerja berhenti makan, menahan napas dengan perasaan cemas melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tai-oh menatap sepatunya yang kotor dengan tatapan jijik, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Pak Joko yang sudah berlutut gemetar sambil mengusap sepatu itu dengan sapu tangannya. "Maafkan saya, Tuan. Saya sungguh tidak sengaja. Saya akan membersihkannya sampai bersih," ucap Pak Joko berulang kali dengan suara bergetar menahan tangis ketakutan. Bukannya memaafkan, Tai-oh justru mengangkat kakinya dan menendang dada Pak Joko dengan keras, membuat pria tua itu terpental ke belakang dan mengerang kesakitan di lantai kantin. Melihat Pak Joko diperlakukan layaknya binatang, darah di tubuh Arya yang sedari tadi tenang mendadak mendidih seketika. Kesabarannya telah mencapai batas akhir. Dalam sekejap mata, Arya sudah melompat melintasi 2 meja kantin dan mendarat tepat di depan Pak Joko, melindungi pria tua itu dengan tubuhnya sendiri. Tai-oh yang hendak melayangkan tendangan kedua tiba-tiba terhenti. Kakinya tertahan di udara karena pergelangan kakinya dicengkeram dengan sangat kuat oleh tangan kanan Arya. Cengkeraman itu terlihat biasa saja, namun Tai-oh merasakan tekanan luar biasa pada urat-urat kakinya, seolah kakinya sedang dijepit oleh tang baja yang panas. "Sudah cukup, Tuan. Beliau sudah meminta maaf," ucap Arya dengan nada suara yang sangat rendah, dingin, namun memancarkan wibawa yang membuat bulu kuduk berdiri.
Tai-Oh menarik kakinya dengan paksa sambil mengumpat kasar. Merasa sangat terhina karena disaksikan oleh ratusan buruh pabrik yang kini menatap ke arah mereka. Kau pikir kau siapa berani menyentuhku? Hah? Kalian semua hanyalah sampah yang menumpang hidup di negaraku. Teriak Tai-Oh dengan wajah merah padam karena amarah dan rasa malu. Arya tidak menjawab. Ia hanya menatap mata Tai-Oh dengan tatapan setajam elang. Sebuah tatapan mematikan yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Kejadian di kantin itu rupanya sangat melukai ego Tai-Oh sebagai seorang petarung MMA. Ia tidak bisa tidur memikirkan bagaimana pergelangan kakinya bisa ditahan begitu kuat. Keesokan harinya, Tai-Oh memanggil Arya ke ruangannya. Bukan untuk memecat pemuda itu, melainkan untuk melampiaskan dendam pribadinya dengan cara yang lebih licik. Di atas meja, Tai-Oh melempar sebuah surat tantangan resmi. Ia menantang Arya untuk melakukan sparring atau latih tanding di sebuah sasana MMA ternama di pusat kota Seoul. Tai-Oh dengan sombongnya berkata, "Jika kau berani menerima tantangan ini, aku akan melupakan kejadian kemarin dan Pak Joko tidak akan kupecat dari pabrik ini. Tapi jika kau menolak," lanjut Tai-Oh dengan senyum licik, "Pak Joko akan kuusir hari ini juga, dan aku akan pastikan ia masuk daftar hitam sehingga tidak ada pabrik yang mau menerimanya." Arya terdiam sejenak. Ia teringat kembali pada pesan kakeknya untuk tidak menggunakan silat demi ajang pamer atau pertarungan yang sia-sia. Namun kini nasib Pak Joko yang menjadi taruhannya. Pak Joko memiliki istri yang sedang sakit keras di kampung dan 2 anak yang masih bersekolah. Jika ia dipecat, hancur sudah harapan keluarga kecil tersebut. Dengan menarik napas panjang, Arya mengambil surat tantangan itu dan melipatnya rapi. "Saya terima tantangan Tuan. Asalkan Tuan menepati janji Tuan kepada Pak Joko," jawab Arya tenang. Berita tentang Arya yang akan bertarung melawan Tai-Oh menyebar dengan sangat cepat seperti api membakar ilalang kering di kalangan para pekerja migran di pabrik tersebut. Banyak yang merasa simpati namun sekaligus pesimis. Bagaimana mungkin seorang buruh pabrik yang kurus bisa menang melawan seorang atlet bela diri modern yang dilatih secara profesional? Beberapa teman dekat Arya menasihatinya agar kabur saja dari pabrik atau melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang, karena mereka takut Arya akan cacat atau bahkan kehilangan nyawa. Namun Arya hanya tersenyum tipis dan menenangkan mereka, berkata bahwa ia hanya akan berusaha melindungi nasib Pak Joko dan akan berusaha sebisa mungkin agar tidak terjadi cedera parah. Di asrama, Pak Joko menangis memeluk Arya. Merasa sangat bersalah karena ketidakhati-hatiannya di kantin membuat pemuda sebaik Arya harus mempertaruhkan keselamatannya sendiri. "Nak Arya, jangan lakukan ini. Biar Bapak saja yang pulang kampung. Bapak tidak rela melihatmu dipukuli oleh pengawas kejam itu," isak Pak Joko dengan air mata berderai. Arya menepuk punggung Pak Joko dengan lembut. "Bapak tenang saja. Gusti Allah mboten sar, Tuhan tidak tidur. Niat kita baik untuk mencari rezeki. Insya Allah jalannya selalu dilindungi." Malam sebelum hari pertarungan, Arya melakukan sholat malam dengan sangat khusyuk, memohon keriduan Tuhan dan memohon ampun kepada almarhum kakeknya karena terpaksa harus memperlihatkan ilmu simpanannya. Hari Minggu tiba, Arya bersama Pak Joko yang bersikeras ikut menemaninya. Berangkat menggunakan kereta bawah tanah menuju kawasan elit Gangnam di mana sasana itu berada. Saat tiba di depan bangunan megah dengan dinding kaca tersebut, Pak Joko menelan ludah melihat deretan mobil mewah dan poster-poster petarung bertubuh raksasa yang terpampang di depan pintu masuk. Di dalam, sasana itu sangat luas, dilengkapi dengan ring tinju berstandar internasional, arena oktagon bergaya UFC, dan peralatan angkat beban yang sangat modern. Suara dentuman sarung tinju yang menghantam sansak dan teriakan para atlet yang sedang berlatih membuat suasana di dalam ruangan itu terasa sangat mengintimidasi bagi siapa saja yang baru pertama kali masuk. Tai-Oh sudah menunggu mereka di sana, dikelilingi oleh belasan temannya sesama petarung yang menatap Arya dan Pak Joko dengan pandangan meremehkan dan tawa mengejek. Arya tidak terpengaruh sedikitpun oleh suasana tersebut. Wajahnya tetap datar, langkahnya santai namun sangat mantap, persis seperti seekor harimau yang sedang berjalan di wilayah kekuasaannya. Ia mengenakan celana pangsi hitam pudar peninggalan kakeknya dan sebuah kaos oblong putih polos. Pakaian yang sangat kontras dengan perlengkapan branded mahal milik lawan-lawannya. Tai-Oh maju menyambut mereka dengan tepuk tangan mengejek. "Wah, lihat siapa yang datang. Sang pahlawan pabrik kita sudah siap untuk dikirim ke rumah sakit hari ini."
Namun, ada sebuah rahasia busuk yang telah disiapkan oleh Tai-Oh. Ia sebenarnya sangat ketakutan setelah merasakan kekuatan cengkeraman tangan Arya di kantin beberapa hari lalu. Oleh karena itu, alih-alih bertarung sendiri, Tai-Oh telah memanggil pelatih utamanya, seorang pria bertubuh raksasa dengan tato memenuhi lengannya, bernama Park Jin-woo. Park Jin-woo bukanlah petarung sembarangan. Ia adalah mantan juara dunia MMA kelas berat ringan yang terkenal karena pukulan nokaut mematikannya dan sifatnya yang sangat arogan. Tai-Oh membisikkan kebohongan kepada sang juara dunia, mengatakan bahwa Arya adalah seorang pemuda asing yang terus-menerus menghina seni bela diri Korea dan mengklaim dirinya paling hebat. Jin-woo, yang memiliki ego setinggi langit, tentu saja langsung merasa tersinggung dan bertekad untuk menghancurkan pemuda sombong tersebut dengan tangannya sendiri di atas ring. Tai-Oh menunjuk ke arah Jin-woo dan berkata kepada Arya, "Kau pikir kau akan melawanku? Tidak, kau tidak selevel denganku. Hari ini, kau akan berhadapan dengan pelatihku, sang juara dunia." Mendengar hal itu, lutut Pak Joko langsung lemas. Ia memegangi lengan Arya dengan panik, menyadari bahwa ini bukan lagi latih tanding biasa, melainkan sebuah jebakan mematikan untuk membantai Arya. Bahkan para petarung lain di sasana itu mulai berbisik-bisik, merasa bahwa tindakan Tai-Oh sangat keterlaluan karena mengadu seorang amatir kurus dengan seorang monster ring profesional. Jin-woo melangkah maju mendekati Arya. Tubuh raksasanya yang memiliki tinggi hampir 2 meter menjulang menutupi cahaya lampu di atas Arya, menciptakan bayangan yang mengerikan. Ia menatap Arya dari ujung kepala hingga ujung kaki, mendengus meremehkan, lalu berkata dengan suara berat, "Jadi ini tikus kecil yang berani menghina bela diri negara kami?" Arya tetap tenang. Ia menatap langsung ke mata Jin-woo dan menjawab dengan sopan, "Saya tidak pernah menghina siapapun, Tuan. Saya datang ke sini hanya untuk memenuhi janji." Tai-Oh menyela dengan cepat dari pinggir ring. "Jangan dengarkan dia, Coach. Dia itu pembohong besar. Hajar saja dia sampai dia memohon ampun pada kita semua." Jin-woo tersenyum sinis. Ia menunjuk ke lantai matras di bawah kakinya. "Aku orang yang berbelas kasih. Berlututlah sekarang, cium kakiku, minta maaf di depan semua orang, dan kau boleh pulang dengan selamat." Suasana di dalam sasana seketika menjadi sangat sunyi. Puluhan pasang mata kini tertuju pada Arya, menunggu apakah pemuda desa itu akan menyerah pada rasa takutnya dan membuang harga dirinya. Pak Joko menangis terisak. Ia memohon kepada Arya, "Nak, sudahlah nak, sujud saja, minta maaf saja. Nyawamu lebih berharga dari sekadar pekerjaan Bapak, nak." Arya menoleh ke arah Pak Joko dan tersenyum lembut. "Harga diri bangsa kita tidak bisa dibeli dengan ketakutan, Pak. Saya tidak salah. Dan saya tidak akan bersujud pada kezaliman." Melihat Arya yang bersiap menghadapi raksasa itu, Pak Joko dari pinggir ring hanya bisa tertunduk pasrah, merapalkan doa-doa sambil meneteskan air mata yang tak tertahankan. Bapak dan Ibu yang budiman, melihat pemandangan ini, rasanya hati kita ikut riris. Pak Joko teringat betapa kerasnya perjuangan para pahlawan devisa di negeri orang, persis seperti perjuangan Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini. Untuk Bapak dan Ibu yang saat ini juga sedang membanting tulang, memeras keringat, dan berjuang keras mencari nafkah demi menghidupi keluarga tercinta di rumah, mari sejenak kita saling mendoakan keselamatan satu sama lain. Dan sebagai bentuk dukungan moral untuk sesama pejuang keluarga yang sedang berada di titik terendah seperti Arya, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya sejenak. Mari, tekan tombol like di bawah video ini, tinggalkan komentar positif dan doa yang baik di kolom komentar, serta pastikan tombol subscribe sudah ditekan agar kita bisa terus terhubung. Satu klik dari Bapak dan Ibu adalah energi dan kebahagiaan yang luar biasa bagi kami di sini untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang bisa menemani waktu istirahat Bapak Ibu sekalian. Sudah ditekan tombolnya? Alhamdulillah. Semoga Allah membalasnya dengan rezeki yang mengalir deras seperti air terjun yang tak pernah kering. Amin. Mari kita kembali fokus ke arena sasana. Dan mari kita doakan bersama agar Arya diberikan kekuatan gaib. Dan mari kita saksikan bagaimana pemuda sederhana ini mengukir sejarah membela kehormatan bangsa kita tercinta. Mendengar penolakan tegas dari Arya, wajah Jin-woo sang juara dunia langsung berubah menjadi sangat gelap. Otot-otot di lehernya menonjol keluar menahan amarah yang meledak.
Kau benar-benar bocah bodoh yang bosan hidup, desis Jinwoo sambil melepaskan kaosnya, memamerkan otot-otot dada dan perutnya yang keras seperti pahatan batu marmer. Ia memberi isyarat kepada wasit sasana untuk segera membunyikan bel. Tidak sabar ingin segera meremukan tulang-tulang pemuda kurus di hadapannya menjadi serpihan. Arya melangkah perlahan ke tengah matras oktagon, melepaskan sandal jepitnya, dan berdiri dengan kaki telanjang yang menapak kuat pada permukaan kanvas yang dingin. Tidak ada kuda-kuda yang terlihat aneh atau mencolok. Arya hanya berdiri dengan bahu rileks, kedua tangan menggantung bebas di samping tubuhnya, dan bernapas dengan sangat pelan. Di mata para petarung MMA di sana, posisi Arya itu adalah sebuah kesalahan fatal, seorang amatir yang membiarkan wajah dan tubuhnya terbuka lebar tanpa pertahanan sedikit pun. Namun, bagi seorang praktisi silat tingkat tinggi, posisi itu adalah kuda-kuda, alif, atau kuda-kuda netral, sebuah posisi di mana sang pendekar siap merespon serangan dari arah manapun dengan kecepatan penuh. Tai-Oh berteriak kegirangan dari luar arena. Habisi dia, coach. Patahkan kakinya biar dia tidak bisa berjalan lagi. Teng! Suara bel berbunyi nyaring, menandakan dimulainya pertarungan yang sangat tidak seimbang antara seorang raksasa Goliat melawan seorang David dari Asia Tenggara. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Jinwoo langsung melesat maju ke depan bak sebuah truk tronton yang kehilangan rem, mengincar kepala Arya dengan pukulan jab kanan yang sangat keras. Pukulan itu begitu cepat dan bertenaga, melesat membelah udara dengan suara angin yang mendesing tajam, cukup untuk membuat rahang pria dewasa hancur berantakan jika terkena. Namun, sungguh di luar nalar, tubuh Arya tiba-tiba seolah tidak memiliki tulang. Ia hanya memiringkan kepalanya ke kiri hanya beberapa milimeter sebelum kepalan tangan raksasa itu menyentuh hidungnya. Pukulan Jinwoo meleset total, membuat raksasa itu sedikit kehilangan keseimbangan ke depan karena tenaga besar yang ia kerahkan tidak menemui sasaran. Mata Jinwoo membelalak kaget. Insting bertarungnya langsung menyadari bahwa pemuda ini bukanlah orang sembarangan. Gerakannya terlalu tenang untuk ukuran orang yang ketakutan. Namun egonya menutupi kewaspadaannya. Jinwoo kembali melancarkan kombinasi pukulan hook dan uppercut secara membabi buta, menghujani Arya dengan serangan yang bertubi-tubi. Arya terus melangkah mundur dengan sangat luwes. Tubuhnya meliuk-liuk menghindari setiap pukulan dengan gerakan melingkar yang sangat indah dan terukur. Menit pertama berlalu dengan pemandangan yang sangat janggal. Sang juara dunia terus menyerang dengan napas terengah-engah, sementara pemuda TKI itu terus menghindar tanpa membalas satu pukulan pun. Gerakan Arya bagaikan air yang mengalir. Saat tinju lawan datang dari kanan, tubuhnya mengalir ke kiri. Saat tendangan melesat ke arah perut, tubuhnya melenting ke belakang dengan sempurna. Inilah esensi dari silat Cimande yang diajarkan kakeknya. Biarkan lawan menghabiskan energinya sendiri, gunakan tenaga lawan untuk menghancurkan lawan itu sendiri. Jinwoo mulai frustrasi dan marah besar. Ia merasa seperti sedang bertarung melawan bayangannya sendiri. Tidak ada satupun serangannya yang berhasil menyentuh kulit Arya. Sorak-sorai para anggota sasana yang tadinya begitu riuh mendukung Jinwoo perlahan-lahan mulai mereda, berubah menjadi gumaman kebingungan melihat kelincahan luar biasa dari sang penantang. Berhenti berlarian seperti pengecut, dasar monyet kurus. Teriak Jinwoo frustrasi. Keringat mulai membanjiri dahi dan pelipisnya akibat kelelahan melepaskan pukulan bertenaga penuh. Arya akhirnya menghentikan langkah mundurnya. Ia berdiri tegak di tengah arena, menatap Jinwoo dengan tatapan yang masih sama tenangnya sejak ia pertama kali masuk. Kakek saya selalu mengajarkan untuk memberi lawan 3 kali kesempatan menyerang sebelum membalas. Ucap Arya perlahan. Waktu Anda sudah habis, Tuan. Merasa diremehkan oleh ucapan Arya, amarah Jinwoo memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia memutuskan untuk menggunakan teknik andalannya, sebuah tendangan putar mematikan ke arah leher. Teknik inilah yang selalu berhasil membuat lawan-lawannya di ring UFC terkapar tak sadarkan diri, dan kini ia mengerahkan 100% tenaganya untuk mengeksekusi teknik tersebut pada Arya. Tubuh raksasa Jinwoo berputar di udara dengan kecepatan luar biasa. Kaki kanannya melesat bagai kapal raksasa yang siap memenggal leher Arya dalam hitungan sepersekian detik. Semua orang di sasana menahan napas. Pak Joko menutup matanya tidak sanggup melihat. Sementara Tai-Oh tersenyum lebar mengira ini adalah akhir dari sang TKI. Namun, di saat kaki itu hampir menyentuh lehernya, Arya tidak menghindar. Sebaliknya,
Ia mengambil satu langkah maju memotong jarak ke arah titik tumpu tubuh Jinwoo. Dengan kecepatan yang sulit ditangkap mata biasa, tangan kanan Arya menangkis bagian betis belakang Jinwoo untuk membelokkan arah tenaga yang sangat besar tersebut. Bersamaan dengan itu, siku kiri Arya menghantam titik syaraf di paha bagian dalam sang juara dunia dengan sangat keras. Namun gerakannya begitu ringkas hingga nyaris tak terlihat. Sebuah suara brak yang keras menggema di ruangan itu. Bukan suara tulang Arya yang patah, melainkan suara tubuh raksasa Jinwoo yang terbanting keras ke atas kanvas. Semua penonton terbelalak. Rahang mereka seolah jatuh ke lantai matras. Sang juara dunia, raksasa tak terkalahkan itu, kini terkapar di lantai sambil memegangi paha kanannya. Tidak ada darah yang menetes, tidak ada memar yang terlihat parah, namun wajah Jinwoo pucat pasi. Matanya melotot menahan rasa sakit yang seolah menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Serangan siku Arya tepat mengenai titik simpul saraf penting pada paha. Sebuah teknik khas pencaksilat Nusantara yang dirancang untuk melumpuhkan motorik lawan secara instan tanpa membunuh. Jinwoo mencoba berdiri, egonya menolak untuk kalah. Namun kaki kanannya bergetar hebat dan tidak bisa digunakan untuk menopang berat tubuhnya yang besar itu. Ia menggeram marah seperti singa yang terluka. Merangkak maju dan berusaha menangkap kaki Arya untuk melakukan teknik takedowun atau bantingan gulat lantai yang menjadi keahliannya. Arya mundur selangkah, membiarkan Jinwoo terjatuh ke depan. Namun sang juara dunia rupanya masih memiliki sisa tenaga. Tangannya berhasil mencengkeram erat pinggang Arya. "Kena kau!" teriak Jinwoo, berusaha mengangkat tubuh Arya ke udara untuk dibanting. Sebuah gerakan pembanting gulat yang biasa ia gunakan untuk mengakhiri perlawanan. Namun, anehnya, tubuh Arya terasa seberat jangkar kapal besi. Jinwoo yang memiliki tenaga raksasa itu bahkan tidak mampu mengangkat tubuh Arya 1 sentimeter pun dari lantai. Ilmu saipi angin dan teknik menurunkan berat badan ke bumi yang dikuasai Arya membuat kakinya seolah berakar kuat ke dalam beton matras. Melihat lawannya terus bersikeras menyerang meski sudah terluka, Arya memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengakhiri pertarungan ini demi keselamatan mereka berdua. Saat tangan Jinwoo masih memeluk pinggangnya, tangan kanan Arya menyelinap masuk melewati ketiak sang juara dunia, melingkar cepat mengunci leher dari arah belakang. Di saat yang bersamaan, kaki kanan Arya mengait lutut kaki kiri Jinwoo, mengunci pergerakan kaki bagian bawahnya sehingga raksasa itu benar-benar kehilangan keseimbangan. Dengan satu putaran pinggul yang sangat halus dan tak terduga, Arya memelintir tubuh Jinwoo ke arah bawah, mengaplikasikan sebuah teknik kuncian patah tulang klasik khas silat. Tubuh raksasa Jinwoo terpelanting dan kini berada dalam posisi berlutut tak berdaya di lantai. Sementara lengan kirinya terkunci rapat di belakang punggungnya ditarik oleh Arya. Tekanan kuncian itu begitu sempurna. Jika Arya menarik lengannya 1 inci saja ke belakang, bisa dipastikan tulang bahu dan siku sang juara dunia akan patah menjadi 2. Kini posisinya berbalik 180 derajat. Sang juara dunia yang tadinya menyuruh Arya berlutut, kini justru berada dalam posisi berlutut sambil meringis kesakitan. Rasa sakit yang mendera bahu dan leher Jinwoo sangat luar biasa. Napasnya tersengal-sengal karena kuncian di lehernya mulai menghambat aliran udara ke paru-parunya. "Tepuk matrasnya jika Anda menyerah," bisik Arya tepat di telinga Jinwoo dengan nada suara yang tenang, tanpa ada nada amarah atau kesombongan sama sekali. Ego Jinwoo meronta. Sebagai mantan juara dunia, menyerah pada seorang pemuda tanpa nama di depan murid-muridnya adalah sebuah aib dan penghinaan yang sangat besar. Ia mencoba memberontak sekuat tenaga, menghentakkan tubuhnya. Namun semakin ia bergerak, kuncian Arya justru terasa semakin ketat dan menyakitkan membelit persendiannya. Merasakan urat bahunya hampir putus, pertahanan mental Jinwoo akhirnya hancur berkeping-keping. Ia tak punya pilihan lain selain menyelamatkan karir dan lengan kanannya. Tap, tap, tap. Tangan kiri Jinwoo yang tersisa akhirnya memukul-mukul lantai matras sebanyak 3 kali. Sebuah tanda universal dalam dunia bela diri bahwa ia menyerah total. Wasit Sasana yang sedari tadi terpaku kaget akhirnya tersadar dan buru-buru berlari melerai. Meniup fluidnya dengan keras menandakan pertarungan telah berakhir. Arya segera melepaskan kunciannya dengan sangat lembut. Mundur 3 langkah ke belakang. Lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam memberi hormat kepada lawannya. Keheningan yang luar biasa langsung menyelimuti seluruh penjuru gedung Sasana raksasa tersebut. Tidak ada suara musik, tidak ada suara pukulan sansak, semuanya diam membisu.
Para anggota Sasana, petarung profesional, dan para asisten pelatih saling berpandangan dengan mulut terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sang juara dunia, pahlawan Sasana mereka yang tak pernah terkalahkan, dikalahkan hanya dalam waktu kurang dari 5 menit oleh seorang pemuda kurus pekerja pabrik. Tai Oh, sang dalang dari semua kekacauan ini, berdiri mematung di pinggir ring, wajahnya pucat pasi seperti mayat, lututnya gemetar hebat melihat pelatihnya terkapar tak berdaya. Pak Joko yang sedari tadi menutup matanya perlahan-lahan membuka kedua matanya. Lalu langsung sujud syukur di pinggir matras sambil menangis terseduh-seduh mengucapkan Alhamdulillah. Jinwoo masih berlutut di tengah matras, memegangi bahunya yang nyeri. Napasnya terengah-engah menatap lantai kanvas dengan pandangan kosong penuh ketidakpercayaan. Ia perlahan mengangkat wajahnya menatap Arya yang berdiri tenang tak jauh darinya. Di mata pemuda asing itu, Jinwoo tidak melihat adanya tatapan mengejek atau merendahkan. Hanya ada tatapan damai dan belas kasih. Sebuah tatapan dari seorang petarung sejati yang telah mencapai puncak pemahaman tertinggi bahwa kemenangan bukanlah untuk disombongkan. Dengan menahan rasa sakit di kakinya, Jinwoo berusaha berdiri, namun kembali terhuyung. Tanpa diduga, Arya melangkah maju dan menjulurkan tangannya untuk membantu sang raksasa. Jinwoo tertegun sejenak melihat tangan kurus yang disodorkan kepadanya. Tangan yang beberapa detik lalu hampir mematahkan tulang bahunya kini berniat menolongnya. Perlahan, Jinwoo menyambut uluran tangan itu. Arya menariknya berdiri dengan tenaga yang anehnya terasa sangat kuat menopang berat tubuh sang juara dunia. Terima kasih atas pelajarannya, Tuan. Ucap Arya sambil menundukkan badannya sekali lagi, menunjukkan rasa hormat yang sangat mendalam kepada lawannya yang lebih tua. Hati Jinwoo seketika runtuh. Semua keangkuhan, rasisme, dan rasa superioritasnya sebagai juara dunia luntur tak tersisa melihat kerendahan hati pemuda dari negeri jauh ini. Ilmu apa yang baru saja kau gunakan, nak? Tanya Jinwoo dengan suara serak. Kini ia menatap Arya dengan pandangan penuh rasa hormat yang tulus. Ini namanya pencak silat, Tuan. Bela diri warisan leluhur bangsa saya di Indonesia. Jawab Arya tersenyum hangat. Suaranya mengalun tenang memenuhi ruangan yang sunyi itu. Mendengar nama itu, Jinwoo mengangguk pelan, menyadari bahwa di luar sana masih banyak ilmu tingkat tinggi yang jauh melampaui apa yang selama ini ia pelajari di atas ring. Sementara momen saling menghormati terjadi di atas ring, di pinggir arena, Tai Oh berusaha mengendap-endap berjalan mundur menuju pintu keluar Sasana untuk melarikan diri. Ketakutan telah menguasai seluruh akal sehatnya. Jika pelatih utamanya saja bisa dihabisi semudah itu, apa jadinya nasib tulang-tulangnya jika Arya memutuskan untuk balas dendam padanya? Namun, baru saja ia berbalik badan. Langkahnya terhenti karena Jinwoo telah berteriak memanggil namanya dengan suara bariton yang menggema keras memantul di dinding ruangan. Kang Taeoh, berhenti di situ. Bentak Jinwoo marah, menyadari bahwa muridnya inilah yang telah menjebaknya untuk bertarung dengan seorang pemuda yang tidak bersalah. Tai Oh menelan ludah, membalikkan badannya perlahan dengan senyum kaku yang dipaksakan. "Iya, Coach, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan bibir bergetar. Jinwoo berjalan pincang mendekati muridnya. Wajahnya sangat menakutkan. "Kau telah membohongiku. Kau bilang pemuda ini menghina bela diri kita? Kau yang sebenarnya mencoreng nama Sasana ini." "Mulai hari ini," lanjut Jinwoo dengan suara lantang agar terdengar oleh semua orang, "kau dilarang menginjakan kaki di Sasana ini lagi. Kau bukan lagi muridku." Mendengar keputusan itu, Tai Oh langsung lemas dan jatuh terduduk di lantai. Impiannya untuk menjadi atlet profesional hancur berkeping-keping karena kesombongannya sendiri. Setelah membereskan urusannya dengan Tai Oh, Jinwoo kembali berbalik menatap Arya yang sedang membantu Pak Joko berdiri dan menepuk-nepuk debu dari celana pria tua itu. "Anak muda, aku berutang maaf padamu dan pada bapak ini," ucap Jinwoo sambil membungkukkan badannya 90 derajat, sebuah gestur penghormatan tertinggi di Korea. Arya segera membalas bungkukan itu. "Tidak perlu, Tuan. Semuanya sudah berlalu. Tujuan saya ke sini hanyalah agar pengawas kami, Tai Oh, tidak memecat bapak ini dari pabrik." Mendengar hal itu, Jinwoo mengernyitkan dahi. "Hanya karena itu? Kau mempertaruhkan nyawamu bertarung melawanku hanya untuk mempertahankan pekerjaan bapak tua ini?"
Beliau adalah tulang punggung keluarganya di kampung, Tuan. Senyum anak dan istrinya jauh lebih berharga dari nyawa saya. Jawab Arya tulus dari lubuk hatinya. Terharu mendengar kebaikan hati Arya, Jinwoo segera memerintahkan asistennya untuk menghubungi Paman Tai-oh yang kebetulan adalah pemilik pabrik baja tersebut. Melalui sambungan telepon, Jinwoo menceritakan kelakuan buruk Tai-oh dan memberikan rekomendasi agar posisi pengawas pabrik diserahkan kepada seseorang yang lebih pantas. Mulai hari itu, nasib Pak Joko, Arya, dan seluruh TKI di pabrik tersebut berubah total berkat campur tangan sang mantan juara dunia yang kini menaruh rasa hormat pada mereka. Keesokan harinya di pabrik, suasana berubah drastis bagaikan langit cerah setelah badai. Tai-oh tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya di area produksi. Kabar yang beredar mengatakan bahwa ia telah dikirim oleh keluarganya ke daerah pelosok untuk merenungi kesalahannya dan belajar tentang bagaimana menghargai orang lain. Sebagai gantinya, pihak pabrik menunjuk Pak Joko sebagai kepala koordinator pekerja asing, mengingat dedikasi dan masa kerjanya yang sudah sangat lama di sana. Arya kembali bekerja merakit baja seperti biasa, tetap menjadi pemuda pendiam yang ramah, sering tersenyum, dan selalu membantu teman-temannya mengangkat keranjang berat. Bedanya, kini tidak ada lagi yang berani memandang sebelah mata atau menindas para pekerja asing. Kisah kemenangan Arya telah menyebar luas ke seluruh kawasan industri Ansan. Bahkan, sesekali di akhir pekan, mobil mewah Jinwoo terlihat parkir di depan asrama pekerja. Sang juara dunia datang bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk membawakan makanan enak. Jinwoo sering meminta Arya untuk mengajarinya filosofi ketenangan dalam pencak silat, dan sebagai gantinya, ia mengajari Arya teknik latihan fisik modern yang sangat berguna. Kedua pria dari dua negara dan budaya yang berbeda itu akhirnya menjadi sahabat baik, disatukan oleh rasa saling menghormati yang lahir dari pertarungan sengit di atas ring. Waktu berlalu begitu cepat. 2 tahun kemudian, Arya berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mewujudkan impiannya membeli sawah dan menyekolahkan adik-adiknya di Jawa Barat. Di hari kepulangannya ke tanah air, ratusan pekerja pabrik, Pak Joko, dan bahkan Jinwoo datang ke Bandara Incheon untuk melepas kepergian sang pendekar rendah hati tersebut. Bapak dan Ibu yang luar biasa. Kisah Arya ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang makna sejati dari kekuatan dan kerendahan hati. Bukanlah seberapa kuat pukulan kita yang menentukan kehebatan kita, melainkan seberapa kuat kita mampu menahan amarah dan meredam ego di saat kita sebenarnya mampu membalas. Ilmu yang tinggi ibarat padi yang semakin merunduk saat ia semakin berisi. Sebuah pepatah kuno bangsa kita yang terbukti mampu menundukkan kesombongan dimanapun kita berada. Bagi bapak dan ibu yang mungkin saat ini sedang diremehkan, sedang direndahkan, atau sedang berjuang dari titik nol, ingatlah bahwa kesabaran dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendengarkan kisah inspiratif ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi, jika Bapak Ibu merasa kisah ini bermanfaat, mohon berkenan untuk menekan tombol like, share video ini ke grup keluarga, dan tekan subscribe agar kita bisa bertemu di cerita selanjutnya. Sampai jumpa lagi di kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga Bapak Ibu dan keluarga di rumah selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.